Ilustrasi supaya saudara lebih mengerti. Kalau misalkan kita buat sebuah alat, katakanlah alat pembuka tutup botol. Kita buat alat pembuka tutup botol. Apa yang bisa kita katakan kalau alat ini berhasil? Kita bisa bilang alat pembuka tutup botol ini berhasil kalau alat ini berhasil melakukan tujuan dia diciptakan. Jadi kita pakai untuk buka tutup botol berhasil, bagus. Bahkan awet, tahan lama. Bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu botol dibuka. Tiap kali dipakai buka tutup botol, gak rusak-rusak. Maka kita bilang ini alat pembuka tutup botol bagus. Setuju? Tapi kalau kita ciptakan alat pembuka tutup botol, tapi kemudian waktu kita gunakan untuk tujuan penciptaannya yaitu buka tutup botol, gak bisa. Gak bisa, gak bisa, coba lagi, gak bisa, gak bisa. Apa yang kita katakan? Ini alat gagal, cacat produksi. Betul? Lalu apa yang kita akan lakukan dengan alat ini? Buang. Tahu? Kita buang ke tempat sampah. Karenanya dengar, saya mau kasih tahu saudaraku, hidup saudara dan saya berhasil atau tidak berhasil tidak ditentukan berapa banyak kekayaan kita, tapi ditentukan seberapa mampu saudara dan saya memenuhi tujuan Tuhan ciptakan kita. Saudara dan saya lahir ke dunia ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya tujuan menciptakan saudara dan saya. Apa tujuannya? Ayo kita buka Kejadian 1 ayat ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Ayo kita baca sama-sama dengan suara keras. Saya selalu mengajak jemaat baca dengan suara keras. Suara keras, setuju katakan amin. Karena ada dampak positifnya. Dampak positifnya adalah kalau saudara baca firman Tuhan dengan suara keras dan saudara belum makan pagi, saudara pasti lapar banget. Kalaupun saudara sudah makan pagi, energi saudara akan terkuras. Saudara akan merasa lapar. Karena saudara merasa lapar, nanti waktu siang saudara makan siang rasanya nikmat sekali. Saudara makan tahu tapi rasanya seperti steak Wagyu level 12. Ayo kita baca dengan suara keras Kejadian 1 ayat 28. 2, 3. Memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan punya tujuan. Tujuannya ini. Tujuan Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang begini, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, kata beranak cucu di sini tidak salah, tapi pengertiannya terlalu sempit. Yang bagus adalah terjemahan di dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dengan kata be fruitful, berbuah-buahlah. Memang pengertiannya berbuah-buah ini salah satunya beranak cucu, tapi bukan cuma beranak cucu. Kalau Tuhan ciptakan saudara dan saya cuma untuk beranak cucu, kita pasti kalah sama tikus. Kita pasti kalah sama kelinci. Kita setahun cuma bisa punya satu anak, tapi tikus bisa lusinan. Kalah cepat kita pasti. Betul? Kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, sama dan serupa dan segambar dengan Allah. Karenanya apa maksudnya begini? Maksud Tuhan ciptakan kita begini, saudaraku, yaitu supaya dari hidup kita ini keluar buah-buah yang baik. Tambah lama tambah banyak. Lalu kita punya anak, kita menikah, kita punya anak kita didik dengan baik, lalu dari hidupnya muncul buah-buah yang baik. Tambah lama tambah banyak. Anak kita menikah, lalu punya anak, itu cucu kita, dididik dengan baik, muncul buah-buah yang baik, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak, terus sampai dunia
buah-buah yang baik. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kerajaan Allah itu benar-benar menaklukkan bumi ini. Mengerti katakan amin? Itu tujuan Tuhan ciptakan saudara dan saya. Rasul Paulus sangat mengerti akan hal ini. Karenanya dalam Filipi pasal yang pertama Rasul Paulus bilang begini, mati bagiku adalah keuntungan, tetapi hidup bagiku adalah Kristus. Kalau Tuhan masih izinkan aku hidup, maka bagiku hidup adalah bekerja memberi buah. Saudara, apa sih artinya bekerja memberi buah? Begini, pohon untuk bisa menghasilkan buah, dia harus bekerja. Kita ambil contoh pohon mangga. Sebuah pohon mangga untuk dia bisa menghasilkan buah, dia harus bekerja. Apa yang dilakukan? Dia harus menyerap sari-sari makanan dengan menggunakan akar dari dalam tanah. Lalu sari-sari makanan itu didistribusikan ke daun. Di daun terjadi proses fotosintesis. SD kita belajar ini. Saya cuma ingat ini, yang lain udah lupa lagi sekarang. Lalu terjadi proses-proses yang lain, lalu muncullah buah. Betul saudara? Jadi pohon mangga untuk bisa menghasilkan buah, dia harus bekerja. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati buah itu? Pernah nggak saudara lihat pohon mangga lagi ngerujak? Pernah? Saudara lihat pohon mangga lagi ngerujak, wah enak nih, pedes, saudara pasti lari. Ada penampakan. Tidak pernah pohon itu memakan buahnya sendiri, menikmati buahnya sendiri. Tapi siapa yang menikmati buah dari pohon itu? Orang-orang di sekeliling. Perhatikan, yang bekerja siapa? Pohon itu. Yang menikmati siapa? Orang-orang di sekelilingnya. Artinya Tuhan ciptakan saudara dan saya di muka bumi ini untuk bekerja, tapi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita bekerja supaya dari hidup kita ini muncul buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang berada di sekitar kita. Itu tujuan Tuhan ciptakan kita. Itu desain, itu rencana, itu rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan ini. Kalau kita hidup di luar rancangan Tuhan, di luar desain Tuhan, saya pastikan hidup kita tidak akan berbahagia. Tadi saya sudah tayangkan sebuah contoh. Onassis, dia bekerja untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Dia kejar kekayaan, dia kejar kekuasaan, dia kejar popularitas. Berhasil dia dapatkan itu? Berhasil. Dia kaya raya, dia punya kekuasaan, dan dia populer pada zamannya. Sebagian besar penduduk dunia tahu dia orang terkenal karena salah satu orang paling kaya di dunia. Tapi apa yang terjadi kepada hidupnya? Hidupnya hancur. Bukan hanya dirinya, keluarganya, anak-anaknya, cucunya hancur. Perhatikan, kalau manusia hidup di luar rencana Tuhan, di luar tujuan Tuhan ciptakan dia, pasti terjadi hancur. Saya kasih contoh begini. Ini loudspeaker. Tujuannya diciptakan untuk apa? Untuk mengeraskan suara yang masuk ke dalam. Setuju? Kalau ini dipakai untuk basmi nyamuk, bagaimana? Nyamuknya nggak mati, speakernya hancur. Ngerti saudara? Orang yang hidupnya sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Menurut saudara, Ibu Teresa berbahagia? Saya pastikan hidupnya berbahagia. Karenanya ada tertulis dalam Kisah Rasul, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Karena memang Tuhan desain kita seperti itu. Saudara-saudara perhatikan begini, saudara perhatikan baik. Onassis dalam hidupnya, apa yang dia kejar? Dia kejar kekayaan, dia kejar kekuasaan, dia kejar popularitas. Dapat? Dapat. Tapi hidupnya hancur. Hidupnya tidak berbahagia. Ibu Teresa, apa yang dia kejar? Dia kejar adalah untuk memberi buah dalam hidupnya.
Setuju? Dia punya kekayaan. Yang satu pasti hidupnya berbahagia. Setuju? Kira-kira dia punya kekayaan nggak? Saya mau kasih tahu. Kalau dia mau, dia itu kaya banget. Kenapa? Organisasi misionaris cinta kasih itu sangat terkenal. Banyak orang, perusahaan, institusi, negara, lembaga-lembaga itu memberikan sumbangan kepada organisasi misionaris cinta kasih. Jadi dana yang dikelola organisasi misionaris cinta kasih itu besarnya luar biasa, saudara. Kalau dia mau memilih hidup kaya, dia bisa, tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Saya pernah baca bukunya saudaraku, dia katakan begini, dia sering kali diundang, bukan dia yang bilang, ya penulis bukunya itu bilang begini, dia tahu persis kehidupan Ibu Teresa, dia sering kali diundang ke berbagai negara untuk bicara di para pemimpin negara, bicara di depan orang-orang yang sangat terkenal, orang-orang yang hebat-hebat, dia berbicara untuk menginspirasi mereka. Dan setiap kali diundang seperti itu, dia disediakan tiket pesawat first class. First class itu di atasnya business class. Harganya bisa 10 kali lipat, atau bahkan mungkin lebih daripada harga ekonomi kelas. Tapi selalu Ibu Teresa menolak dan bilang begini, tolong saya dikasih ekonomi kelas saja. Sisanya itu kalau boleh biar dimasukkan ke organisasi misionaris cinta kasih, untuk bantu orang-orang miskin. Berarti dia memilih untuk hidup sederhana, padahal kekayaan mengikuti dia. Setuju? Kekuasaan, bagaimana dengan kekuasaan? Onassis pada masa jayanya paling punya puluhan ribu karyawan. Ibu Teresa di bawah organisasi dia itu ada lebih dari 1 juta orang. Nanti kan? Popularitas bagaimana? Onassis populer cuma pada zamannya. Tapi Ibu Teresa sampai hari ini masih dikenang banyak orang. Sampai hari ini nggak ada tuh buku Onassis dicari di toko buku. Tapi banyak orang, saya termasuk saya baca buku itu dan itu menginspirasi hidup saya. Dia jauh lebih populer daripada Onassis. Perhatikan, waktu seseorang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, dia mengalami ketidakbahagiaan dan kehancuran, berbagai bentuk kehancuran dalam hidupnya. Tapi waktu seseorang hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan, hidupnya adalah untuk bekerja memberi buah. Ada orang-orang yang menikmati hal-hal yang baik dari hidupnya, maka kekayaan, popularitas, kekuasaan itu akan mengikuti. Yang pasti dia akan merasa bahagia hidupnya. Karena firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Mengerti katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana bisa supaya hidup kita ini bisa berbuah? Saya mau ajak kita lihat rahasianya. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat ke-5. Ayo kita baca 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Saya akan baca ayat 5, saudara semua baca ayat ke-6. Yuk kita baca bergantian. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan baik, Yesus berkata begini, untuk hidup kita bisa berbuah, kita harus ngerti. Kita ini ranting, Tuhan Yesus itu pokok. Sebuah ranting hanya bisa berbuah kalau dia menempel, terhubung dengan pokok. Di luar itu, kalau ranting ini dipatahkan, dicopot daripada pokoknya, ranting ini tidak berguna.
kain, dikumpulkan, dibuang, dan dibakar. Persis seperti yang Yesus katakan, kamulah garam dunia. Garam untuk apa, saudaraku? Mengasinkan, memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Kalau kamu tidak lagi asin, kalau kamu tawar, kamu tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak-injak. Jadi satu-satunya cara untuk bisa hidup kita berbuah adalah hidup berpusatkan kepada Yesus. Ranting-ranting yang berbuah itu karena mereka berpusatkan kepada Yesus. Mengerti kata-kata? Yang bingung boleh bilang amin. Yang ngantuk teriak amin. Hidup berpusatkan kepada Yesus, maka hidup kita berbuah. Apa sih artinya hidup berpusatkan pada Yesus? Kita buka Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 36. Saudara, saya mau minta izin sama saudara, kalau boleh saya lepas jas saya, saudara. Boleh diizinkan, saudara? Saya basah kuyup karena panas dan saya sudah norak. Saya jarang pakai jas kalau di tempat sendiri, saudara. Terima kasih untuk izinnya. Aduh, leganya. Saudara, Roma 11 ayat 36. Ayo kita baca sama-sama. Roma pasal 11 ayat ke-36. Kita baca bersama dengan suara keras. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah